Badan Pusat Statistik mencatat di tahun 2023 ada 452.000 lebih lulusan perguruan tinggi yang menganggur. Mereka kerap memenuhi bursa kerja atau job fair yang diselenggarakan. Iya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christy mengakui jumlah pengangguran bergelar sarjana ini memang banyak. Namun angkanya masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan lulusan dari tingkat pendidikan yang lain. Iya, dan kita ikuti berikut keterangan Stella Christy saat berdialog dengan rekan kami Reno Reksa yang sudah kami rekam sebelumnya. Mengambil data, Prof. Ini saya harus, kalau data saya nggak berani tidak melihat ya. Saya izin melihat ini data BPS tahun 2023, Prof. Ya. Ada 452.713 lulusan S1, S2, S3 yang masuk kategori NEET, Not in Employment, Education and Training, alias nganggur. Ya. Jadi? Oke. Pengangguran itu sesuatu yang sangat kita prihatinkan ya. Ada dua sisi yang saya ingin bahas. Sisi yang pertama, mari kita lihat angka tersebut. Dan sisi yang kedua, apa saja yang perlu kita lakukan dengan adanya angka tersebut. Nah, karena Masnya lihat, saya juga harus lihat gitu kan. Boleh. Saya nggak orangnya pelupa, jadi nggak ini. Tapi saya udah lakukan penelitiannya nih, Riset Mas. juga ya? Riset, harus ada risetnya tuh. Banyak. Ya. Nah, kalau kita lihat angka itu begini, angka itu tidak pernah absolut. Jadi kalau kita lihat angka yang tadi Mas bilang itu, kita harus selalu ada perbandingan. Kenapa? Karena untuk bisa melihat, menganalisa makna dari angka tersebut, kita harus melakukan perbandingan. Jadi pertama perbandingan yang kita harus lakukan adalah pengangguran dari lulusan universitas dibandingkan dengan pengangguran dari lulusan tingkat yang lain, maksudnya lulusan SMA, lulusan SMK itu seperti apa? Nah, yang menariknya saya lihat dari BPS ya, pertama kalau kita lihat angka pengangguran itu pengangguran dari universitas itu di 2023 itu angkanya 5,18%. Sedangkan pengangguran dari SMA yang hanya lulus SMA itu 8,15%, dan pengangguran dari SMA vokasi itu 9,31%. Sehingga ini angka tadi saya bilang perbandingan. Sehingga kalau kita bandingkan antara perguruan tinggi lulusan universitas dibandingkan dengan lulusan SMA atau SMA vokasi itu 2 kali lipat lebih rendah. Ya, kadang-kadang 5,18, hampir 2 kali lipat rendah, 5,18% dibandingkan 9% pengangguran. Jadi ketika Anda mempunyai gelar universitas, kemungkinan Anda menjadi pengangguran itu lebih kecil. Ya, itu yang pertama. Lalu saya juga lihat gaji. Ya, ini datanya semua juga dari Badan Pusat Statistik. Senang sekali ya punya Badan Pusat Statistik. Saya sarankan sering-sering lihat ke situ. Karena bisa juga untuk menentukan mahasiswa saya mau prodinya yang mana gitu ya. Ya kan? Ya, itu kan karena berkuliah itu kan investasi. Dan yang sangat menarik itu saya lihat gaji lulusan gaji dari lulusan universitas. Nah, ini kalau kita lihat terutama sekali ada bidang-bidangnya. Di bidang yang disebutkan di BPS itu bidang kepemimpinan dan ketatalaksanaan misalnya. Ini salah satu contoh saja. Lulusan 2023, lulusan universitas itu gajinya rata-rata 10,2 juta. Sedangkan lulusan sekolah menengah atas itu rata-rata di bidang yang sama adalah 3,19 juta. Dan sekolah menengah atas kejuruan adalah 3,5 juta.